Gabriel Jesus, mencetak gol pada laga perdananya di Arsenal. Striker baru Arsenal, Gabriel Jesus, tampil menjanjikan dengan mencetak 2 gol dalam laga pertama bersama klub anyarnya tersebut. Jesus resmi didatangkan Arsenal dari Manchester City senilai 45 juta pound per awal pekan ini. Pemain berusia 25 tahun itu dikontrak hingga Juni tahun 2027. Jesus menandai start bersama Arsenal dengan paripurna dalam laga pramusim kontra klub kasta kedua Liga Jerman, Nuremberg, Jumat tanggal 8 Juli. Pemilik 56 caps di timnas Brasil itu diturunkan pada menit ke-46 alias awal babak kedua untuk menggantikan Emile Smith-Rowe. Memaksimalkan operan Eddie Nketiah, sang pemain yang diplot tampil melebar pun langsung mencetak gol. Saya sudah pernah bekerja dengan manajer, Mikel Arteta, jadi saya sedikit banyak tahu ide-idenya. Saya tahu cara ia ingin bermain. Saya pikir itu sangat mirip dengan Pep Guardiola dan saya pikir itu cocok, ucap Jesus. Ini nomor punggung yang akan digunakan Alvarez. Julian Alvarez dipastikan akan memakai nomor punggung 19 di Manchester City untuk musim 2022-2023, nomor yang sebelumnya pernah dikenakan oleh Leroy Sané. City menuntaskan perekrutan Alvarez senilai 14 juta pound dengan ikatan kontrak 5,5 tahun dari River Plate pada Januari tahun 2022. Penyerang berusia 22 tahun itu tetap bermain di Argentina sebagai pinjaman, dan setelah River tersingkir dari Copa Libertadores pada Jumat tanggal 8 Juli sang pemain siap terbang ke Eropa untuk bergabung dengan pramusim pasukan Pep Guardiola. Alvarez biasa mengenakan nomor 9 di River Plate dan juga di tim nasional Argentina. Namun, nomor itu sudah diambil oleh Erling Haaland, jadi membuatnya memilih nomor 19. Saya selalu memakai nomor 9 sampai sekarang dan saya menginginkan ada angka 9 juga di jersey saya. Dan itu merupakan tanggal penting, karena 19 adalah tanggal ulang tahun nenek saya, katanya kepada situs resmi City. Di Maria menyetujui kontrak dengan Juventus. Juventus akhirnya menyelesaikan perekrutan Angel Di Maria dengan status bebas transfer. Pemain sayap asal Argentina itu sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Turin setelah kontraknya di Paris Saint-Germain habis pada akhir musim 2021-2022. Barcelona juga tertarik untuk mendaratkan Di Maria, minat yang mendapat sambutan positif dari sang pemain, namun pada akhirnya ia memilih untuk bermain di Serie A. Di Maria telah menyetujui kontrak 1 tahun di Juventus dan akan pergi pada musim panas 2023. Pembicaraan dengan klub raksasa Italia itu cukup berlarut karena Bianconeri sebenarnya ingin mengontraknya dengan durasi lebih lama, namun ex-penggawa Manchester United itu cuma mau menghabiskan 1 musim lagi di Eropa sebelum kembali ke Argentina untuk bergabung dengan Rosario Central, tempat kariernya dimulai. Di Maria memang mengadakan pembicaraan dengan Barca, tetapi tidak puas dengan proposal mereka. Namun, pemain berusia 34 tahun itu yakin bahwa tawaran Juve adalah yang paling menguntungkan dan bulan lalu mengisyaratkan bahwa ia akan pindah ke Turin. Steven Bergwijn, merapat ke Ajax. Tottenham Hotspur resmi melepas winger asal Belanda, Steven Bergwijn, ke juara bertahan Eredivisie, Ajax. Bergwijn direkrut Ajax sebesar 26,4 juta pound plus bonus yang membuat nilainya bisa melonjak sampai 28,13 juta pound. Pemain berusia 24 tahun itu dikontrak The Amsterdamers hingga Juni tahun 2027. Sebelumnya, Bergwijn didatangkan Spurs dari PSV senilai 27 juta pound pada Januari tahun 2020 alias di era kepelatihan Jose Mourinho. Di kubu London Utara Putih, ia sebetulnya masih menyisakan kontrak hingga 2025. Meski melakoni debut sempurna kala mencetak gol ke gawang Manchester City, pemilik 22 caps di timnas Belanda itu nyatanya kesulitan tampil reguler. Tidak hanya di Spurs era Mourinho, tapi juga di bawah arahan Nuno Espirito Santo dan kini Antonio Conte. Tercatat, Bergwijn menjadi pemain ketiga yang berpisah dengan Spurs pada musim ini panas setelah kiper Pierluigi Golini yang dipulangkan ke Atalanta dan kini direkrut Fiorentina, serta bek Cameron Carter-Vickers yang dipermanenkan Celtic. Menunggu respon Bayern Munchen untuk Robert Lewandowski. Presiden Barcelona, Joan Laporta dalam posisi menunggu dengan cemas soal transfer Robert Lewandowski dari Bayern Munchen. Dia mengaku sudah mengajukan tawaran terbaru kepada Munchen untuk datang striker tajam asal Polandia itu. Lewandowski sudah berulang-ulang menyatakan keinginan untuk hengkang dari Munchen. Dia pun meminta klub untuk melepasnya ke Barcelona. Laporta pun menegaskan posisi terkini Barcelona soal Lewandowski. Mereka saat ini masih menunggu respon Bayern Munchen.
Kami sudah berikan tawaran kepada Munchen untuk datangkan Lewandowski. Kami menunggu respon mereka. Saya berharap respon mereka positif, ujarnya seperti dikutip Marca. Barcelona saat ini sedikit lamban di bursa transfer. Dua pemain gratisan Frank Kessie dan Andreas Christensen sudah hadir, tapi target lain belum didatangkan. Semua ini terjadi akibat masalah finansial yang dihadapi Barca. Namun Laporta menegaskan kalau klub saat ini sudah berada di arah yang benar. Kredibilitas klub ini sudah kembali. Ada tambahan kesulitan karena masalah finansial. Kami ingin menyampaikan kalau kami ingin investasi, rival ingin ambil keuntungan dari situasi ini, ujarnya. Elkan Bagot dipinjamkan ke Gillingham. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, resmi dipinjamkan Ipswich Town ke klub League 2, Gillingham, selama 1 musim. Sebelum dipinjamkan ke Gillingham, Bagot telah menandatangani kontrak baru bersama Ipswich hingga 2025. Pada musim 2021-2022, bek berusia 19 tahun itu dipercaya tampil sebagai starter dalam 2 pertandingan bersama Ipswich di League One. Kini, Bagot didatangkan Gillingham yang mencoba bangkit pasca terdegradasi musim lalu ke League 2 alias kasta keempat Liga Inggris. Gills telah menyelesaikan kesepakatan peminjaman selama 1 musim untuk bek Ipswich, Elkan Bagot. Selamat datang, Elkan, begitu bunyi rilis resmi Gillingham, Sabtu, tanggal 9 Juli dini hari WIB. Bagot telah mengantongi 10 caps di timnas Indonesia. Kali terakhir membela tanah air, ia menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan 7-0 atas Nepal untuk mengantar skuad Garuda lolos ke putaran final Piala Asia 2023 untuk pertama kali sejak 2007. Tanpa Marcelino, Indonesia menang 5-1 atas Filipina. Absennya Marcelino Ferdinand tidak begitu berpengaruh terhadap penampilan timnas Indonesia, U19 saat melawan Filipina U19. Skuad Garuda Muda menang dengan skor telak 5-1 di Stadion Patriot Candrabaga, Jumat tanggal 8 Juli malam WIB. Marcelino mengalami cedera ketika timnas Indonesia, U19 menghadapi Thailand U19, beberapa hari lalu. Pesepak bola berusia 17 tahun tersebut harus menepi sekitar 2 bulan untuk memulihkan kondisinya. Sempat ada kekhawatiran menepinya Marcelino membuat performa timnas Indonesia, U19 menurun. Mengingat, pilar Persebaya Surabaya pemegang kunci permainan di lini tengah. Namun, nyatanya timnas Indonesia, U19 bermain gemilang di laga versus Filipina U19. Pasukan Merah Putih tetap kuat tanpa kehadiran Marcelino. Memang Marcelino tidak akan bisa main untuk turnamen kali ini karena cedera, jadi saya berusaha mengubah mental pemain agar para pemain mengorbankan diri, kata pelatih timnas Indonesia, U19 Shin Tae-yong usai pertandingan.